Oke, selamat datang kembali di bagian yang kedua. Kalau kalian sudah masuk ke bagian kedua, wah, belum subscribe, wah keterlaluan gitu ya. Karena ya subscribe itu apa? Sedekah cuma subscribe. Ya tapi tidak akan maksa. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13. Di sana dikatakan ada sebuah heksagonal beraturan, segi 6 beraturan dalam gambar ini. Tentukan sudut X-nya itu berapa. Ini X. Kita sebut sajalah ini punya titik ABC ya. A B C D E F. Gitu lah, biar enak. Jadi yang kita cari adalah siapa itu sudut BCA. BCA-nya berapa? Akan lebih mudah kalau kita mengeluarkan segitiga ya BCA-nya gitu. BCA segitiga apa? Sama kaki ya ini. Itu kakinya nggak sama, BA dengan AC nggak sama. Awas. Masih ingat manusia itu adalah makhluk homo simbolikum, pada simbol. Ini ada curak-curak ini artinya mereka sama. Mata kita bisa dibohongi tapi secara konsep ini sama. Jadi kita gambar. Itu alasan saja supaya tidak disalahkan ya. Padahal memang harusnya sih bagusnya bener lah ya, tapi ya nggak apa-apa. Karena BCA ini berarti segitiga sama kaki ya, maka sudut ini, sudut BCA akan juga sama dengan sudut BAC. Nah, berarti kita cukup mengetahui salah satu sudutnya saja. Di sini pasti yang bisa kecil adalah sudut B. Sudut B ya. Berapa sudut B itu besarnya? Ada rumus begini. Kalau kita lihat jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya 180. Kalau segi 4 ya adalah 360. Bagaimana kalau segi-segi yang lain? Ada rumusnya. Ya. Rumusnya adalah apa coba? Rumus sudut dalam segi n itu adalah n dikurangi 2 dikali 180. Ada penurunannya lah, nanti waktu-waktu kita bahas. Ya, dari mana? Adalah. Nah, tapi khusus lagi kalau kita teruskan, kalau segitiganya itu beraturan atau seginya itu beraturan, misalkan ini segitiga beraturan, segitiga sama sisi berarti tiap sudutnya kan pasti sama, berarti ini adalah 60. Kalau di segi 4 beraturan artinya persegi, berarti adalah 90. Nah, titik sudut pada suatu segi n itu sudutnya adalah yang masing-masing sudutnya adalah rumusnya gini saja, tinggal n dibagi 2, ini total sudutnya yang tadi sudut dalam, tinggal dibagi n dibagi total titik sudutnya. Berarti di sini n-nya kan 6 tuh, saudara. N 6. Berarti berapa? Berarti mau mencari sudut B ini ya tinggal cari aja salah satu sudut segi 6 beraturan. Masukkan ke sini. 6 kurangi 6 kurangi 2, 4. Kecepatan itu. Dibagi 6. Coret-coret 30, 120. Berarti ini adalah 120. Otomatis kalau di 120 karena ini sama, totalnya kan harus 160 ya. Sisanya kan 60 bagi 2 lah, 30. Jadi sudut X ini adalah 30. Begitu. Semudah itu yang kita lakukan. Ya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya ya. Share saja. Takut nilai aku nanti tersalib oleh yang lain. Enggak lah. Ya, karena kita percaya bahwa tidak hanya usaha yang mempengaruhi hasil, tapi juga kebaikan kita. Gampang banget ya kalau ngomong. Padahal faktanya memang susah ya. Tapi tidak apa-apa, kan kebenaran harus kita sampaikan. 14. 14 sekarang. Which number? Nomor mana nih katanya ya yang bisa dibagi oleh 3 dan 77? Aduh. Apakah kita harus membagi semuanya dengan masing-masing begitu? Boleh kayak gitu, tapi tentu bakal menyita waktu yang amat sangat banyak gitu ya. Adakah cara lain? Bagaimana cara yang cepat? Ya cara yang cepat asal jawab juga cepat, tapi belum tentu benar. Bagaimana kalau cara cerdas? Gitu ya, boleh juga tuh jadi filosofinya. Bagaimana kalau cara cerdasnya? Cepat tapi efisien gitu ya. Bentar sambil nunggu aja sebelum ngobrol. Apa lama-lama biar ibadahnya jadi lama juga, banyak pahalanya.
Berarti harus bisa dibagi oleh 3 dan dibagi oleh 77. Kalau dibagi oleh 77 mah gampang ya. Ini bisa nggak dibagi oleh 77? Yang A nih. Ini berarti gini aja, ini kan 77 juta, 77 bisa dibagi 7. Ini 77-nya bisa dibagi 7. Ini 77-nya bisa dibagi 7. Ini juga bisa dibagi 7. Jadi ini pasti bisa dibagi 77. Berarti jumlah 7-nya harus genap. Kenapa? Ya biar bisa dibagi. Yang ini kan bisa dibagi. Mana? Ini 77-nya bisa nih. Ini bisa. Ini pasangan ini nanti bisa. Ini kan dibagi jadi berapa bagi 77? 1. Ini 100. Ini berapa ini? Nah, sekian lah. Tapi ini nanti gak akan bisa. Nah, ini bisa. Jadi ini B gak bisa ya. Ini bisa. Ini bisa. Ini A gak bisa karena ganjil. Ini bisa. Jadi antara A, C, dan E. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dibagi 3? Memang ada triknya. Kalau dibagi 3 itu begini. Suatu bilangan itu bisa dibagi 3 kalau nih. Kalau penjumlahan digit angkanya bisa dibagi 3. Begitu juga dengan 9 sebenarnya. Ini ada di teori bilangan kalau Anda masuk matematika. Ya, semoga ada dari Anda yang masuk matematika. Misalkan 2, 3, 7. Apakah habis dibagi 3? Hitung saja. Coba ya, 2 tambah 3 tambah 7. Nah, itu maksud penjumlahan digitnya itu berapa ini? 12 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Berarti ini juga bisa dibagi 3. Bulat itu dibagi 3 ya. Tapi kalau misalkan 2, 1, 2, ini kan jumlahkan jadi 5. 5 tidak bisa dibagi 3, jadi nggak bisa. Ya, yang ini, nah seperti ini. Gini aja hitungnya. Ini kan 7 nih. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 7. Berarti ini kan total digitnya 8 kali 7. Bisa dibagi 3? Nggak akan bisa tuh. Ya, karena 8 kali 7. Ini aja dibagi 3. Siapa yang dibagi 3? Oh, yang ini kan 6 kali 7. Bisa dibagi 3. Bisa ya. Jadi berapa tuh? 14. Karena 6 kali 7 kan 42. Ini bisa dibagi 3. Yang ini nggak akan bisa. Ini kan 8. Ah, gitu. Jadi C jawabannya ya. Daripada dipapai satu-satu lama. Kayak gitu triknya ya. Tidak terasa 2 nomor lagi ya. Yang suka betah kalau belajar matematika tuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15, saudara-saudara. Oke, saudara, kita lanjut 15 ya. Di sana katanya A per B tambah C per D 16 ya. A per C, B per D 36. Berapa B per C? Jelas kalau kita mencari nilai-nilai masing-masing dari A, B, C, D itu tidak akan selesai, bakal menjadi parametrik. Kenapa? Ada 4 variabel dan ada 4 persamaan. Ada 4 variabel tapi cuma ada 2 persamaan. Berarti gak mungkin mencari nilai mereka secara tunggal dan masing-masing. Tapi kan ditekannya juga B per C. Berarti ada something di sana, ada sesuatu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ingat konsepnya dalam mengerjakan soal matematika. Pokoknya ya, Bapak suka ulang-ulang dimanapun, di kelas, di bimbel, di mana lah. Kalau mengerjakan matematika dan juga nanti bisa menjadi filosofi hidup, kerjakan langkahlah ke langkah yang bisa kita kerjakan gitu ya. Artinya jangan berhenti melangkah sampai kita stuck begitu. Ini coba kalau kita lihat ya, ada nggak sih langkah yang bisa kita lakukan? Kira-kira ada nggak? Nah betul ya, ada. Apa? Kurang kedengeran? Ya, kali silang saja, satukan ya. Kita kali silang membabi buta. Wah, ini BD. Wah, begitu ya. Sama dengan apa ini? AD tambah BC. Nah, begitu. Sama dengan 16. Di sini. Yang ini hajar juga lah. Apa ini? CD. Ini AD tambah BC. Begitu sama dengan 36. Nah, gitu ya. Coba ya, melihat sesuatu yang indah di sana, yang aneh, yang indah, yang aneh, yang menarik. Betul. Ada AD tambah BC, ada AD tambah BC, sama dia ya, sama. Begitu juga dalam kehidupan biasanya ya. Kalau kita melihat permasalahan meskipun susah, ya coba sajalah kita melangkah satu langkah. Ya, nanti setelah satu langkah kita mencoba, mungkin ada jalan yang lain.
gitu ya. Kita dibukakan jalan yang lain. Tapi kalau kita diam, wah pasti gak akan selesai itu, gitu ya. Waduh, memang kalau ngomong gampang ya. Oke, berarti karena ADBC kita menggunakan persamaan saja. Di sini kita peroleh AD tambah BC-nya adalah 16 BD. Sedangkan dari sini apa AD tambah BC-nya? AD tambah BC adalah 36 CD. Nah, begitu. Berarti kan apa? AD tambah BC pasti sama dengan AD tambah BC. Artinya 16 BD itu akan sama dengan 36 CD. Ah, begitu. Ah, ini mah tuh ya tinggal di gitulah. Cantikan jari Iron Man. Coret-coret. D-nya. Berarti B per C, ya C-nya pindahlah ke sini ya. B per C sama dengan berapa? 36 dibagi 16. Begitu saja. Bisa disederhanakan? Bisa lah. Bagi berapa ya? Bagi berapa tuh? 64, bagi 4 9/4. Nah, begitu ya. Apalah itu jawabannya. Apakah bisa digeneralisir? Ya, bisa saja digeneralisir ya. Kalau misalkan ada kalau misalkan ada AB per CD, ini AC per BD, ditanyakannya B per C, jadi ini yang ditukar. Oh, berarti tinggal ini dibagi itu. Ya boleh lah, itu kan cara cepat ya. Ya, kalau Anda cepat kayak gitu bisa juga nanti cepat jatuh begitu ya. Ya, Bapak tidak menyarankan hanya menghafal itunya saja. Tapi kalau sudah melihat konsep ini, lalu Anda paham, lalu mengerti akan cara cepat itu, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda hanya dihafal saja ini, wah rudet ya, terlalu banyak yang dihafal. Kalau rumus matematika yang dihafal, difahami, baru setelah difahami apa tadi? Setelah dipahami, ya boleh dihafalkan begitu ya. Jadi boleh hafal setelah paham. Oke, ya kecuali kalau Quran nggak paham juga dihafalkan, nggak apa-apa, jadi pahala ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 16 ya. Oke, sudah sampai kita ke soal terakhir 16. Kenapa hanya 16? Soalnya nggak 20. Ya nggak apa-apa lah ya, siapnya baru 16, tapi semoga bermanfaat. Semoga yang penting ini bermanfaat, terpakai oleh Anda sekalian. Oke. Ini 16 soal tipe soal yang terakhir kan, yang memutuskan apakah pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup, atau dua-duanya, atau dengan dua-duanya juga masih tidak cukup. No, tipe soal ini memang agak rame ya, baru, membingungkan ya. Udah soalnya membingungkan, tipe soalnya membingungkan, ditambah geometri, ya itu ibarat apa itu, rame lah ya. Jadi kita nikmati saja. Oke, katanya kita diminta mencari sudut PQR. Sudut ini PQR. Nah, berapa itu PQR itu? Coba ya. Pertama, kalau coba ya kita cek satu-satu. Kalau diketahuinya PSR doang, bisa nggak sih PSR di sini 110? Ada yang sudah jawab? Ada yang jawab E ya? Jawab E sajalah, rudet. Nggak tahu. Ya, oke. 110. Bagaimana itu? Apakah dapat? Dicari, ditentukan. Jawabannya adalah, begini, ada sifat dalam lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran, lalu di dalamnya ada segi empat sebarang. Ya sebarang aja lah segi empatnya. Mau kayak gimana juga yang penting segi 4 aja. Yang penting sisinya ada 4 segi sebarang. Misalnya di sini ABC gitu, ABCD. Nah, begitu. Ya, terlihat ya ABCD. Maka begini, ada jadi dalam sebuah lingkaran ada segi 4 dengan setiap titik sudut yang berada pada lingkaran. Jadi dimanapun ini juga kan kalau kita lihat PQRS juga sebuah PQRS segi 4 ya, mirip layang-layang. Kalau ini segi 4-nya mirip trapesium. Nah, maka begini, ada hukum yang mengatakan bahwa jumlah sudut yang berhadapan itu pasti adalah berapa? 180 gitu. Jadi sudut A ditambah sudut C itu adalah 180. Begitu ya. Begitu juga dengan sudut B tambah sudut D itu adalah 180. Nah, begitu ya. Berarti di sini
Kalau kita lihat ini kan PQRS, pandang PQRS, lihat PQRS. Itu kan apa itu? Itu segi 4 pada lingkaran dengan setiap titik sudutnya terletak pada lingkaran. Berarti S tambah Q itu pastilah berapa? Pastilah adalah 180, berarti Q-nya 70. Nah, jadi dapat diketahui bahwa di sini Q-nya 70. Ya, dan PQR kita dapat 70. Dapat. Berarti pernyataan satu saja cukup. Nah, bagaimana kalau pernyataan 2? Bisakah kita mencari dengan pernyataan 2 saja? Oke. Biar berbeda pakai warna merah yang pernyataan 2 ya. Pernyataan 2. Bagaimana kalau dikatanya sudut POR. Wah, ini POR kan ada 2 ya. Ada yang sini, ada yang luar, ini refleksi. Mana yang dimaksud dengan POR? Nah, yang dimaksud dengan POR adalah begini. Ya. Sudut sebenarnya kalau Anda belajar geometri ya, atau misalkan bagi Anda yang sudah pernah belajar geometri dengan saya itu di pelajaran trigonometri, tentu kita tahu bahwa sudut itu, besar sudut itu tidak ada yang lebih dari 180 dalam realnya. Jadi sudut paling besar 180. Jadi sudut refleksi itu sebenarnya bukan sudut sebenarnya ya, secara geometri. Sehingga di sini kalau dibilang POR, maka yang diminta adalah yang ini yang kecil gitu. Yang seakan-akan kecil inilah ya, begitu. Berapa ini? Katanya 140. Coba dengan modal ini dapatkah kita mencari sudut Q-nya? Oh, itu kan O dan Q saling berhadapan, berarti ini 140, ini 40. Ya nggak bisa ya, bisa kayak gitu. Kenapa? Bisa kayak gitu kan kalau dalam segi 4 yang semua titik sudutnya dalam lingkaran. Tapi kalau misalkan segi 4-nya PQRO, ya ini kan O-nya, P-nya dalam lingkaran, ini dalam lingkaran, tapi O-nya di sini tengah-tengah. Harusnya O-nya kalau di S bisa ya. Jadi kan titik sudutnya harus terletak pada lingkaran. Ini kan O-nya tidak, berarti tidak berlaku rumus yang ini. Berarti apakah tidak bisa? Bisa. Pakai sifat apa? Nah, pakai sifat yang ini. Apa ya ini namanya? Begitulah. Jadi dalam katakan ini A, B, katakan ini O, katakan ini C. Dalam lingkaran itu ada sebuah sifat yang mengatakan bahwa sudut pusat. Jadi kalau misalkan ada sebuah apa ini namanya juring, bukan juring juga apa? Ya inilah ini sudutnya. Ini kan ini sudut O, ini kita sebut sebagai sudut pusat ya. Bahwa sudut AOB itu, sudut pusat itu akan sama juga dengan 2 kali sudut keliling. Ini sudut pusat, sudut keliling ini ACB. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu AOB, kita tahu sudut ACB. Lupa lagi apa kata-katanya. Intinya adalah ada sebuah sudut yang memiliki yang menghadap pada satu busur yang sama, gitu ya, busur yang sama gitu. Maka sudut pusat sama juga dengan 2 kali sudut keliling. Ini kan kalau kita lihat sudut POR, itu menghadap pada busur yang sama dengan sudut PQR. Begitu. Berarti gimana? Ya. Kalau kita sudah tahu ini 140, berarti ini kan setengahnya. Berapa ini? Ini adalah 70. Berarti ini 110. Loh kok beda? Ya nggak apa-apa beda juga ya, karena PSR dan POR ya belum tentu berada dalam satu soal yang sama. Tetapi andaikan dalam satu soal ada soal seperti ini, diketahuinya PSR 110, oh berarti ini 70, bisa kita cari. Atau dalam suatu soal yang lain yang kita ketahui adalah POR-nya 140, sehingga menyebabkan ininya 70, sini adalah 110, seperti itu ya. Jadi meskipun beda ya tidak apa-apa. Artinya kita tetap dapat menentukan siapa si PQR-nya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan di share, ya di komen boleh, subscribe boleh, like boleh ya. Semoga ya Bapak doakan semoga anda yang menonton
mendapatkan hasil yang terbaik nanti di UTBK ya, masuk ke prodi dan juga PTN yang kalian harapkan. Tapi terlepas dari itu semua ya, apapun keputusannya nanti pasti Allah, Tuhan kita punya cerita yang indah ya. Semuanya pasti punya hikmah. Tapi itu tetap doakan semoga kalian masuk ke dalam PTN dan prodi yang kalian inginkan, cita-citakan, dan sukses semuanya, sukses, solehah, sehat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.